Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih kepada Ibu Haja Gayatri telah memfasilitasi kami untuk mengimbaskan ilmu yang sudah kami dapatkan selama mengikuti program guru penggerak. Selanjutnya saya ucapkan juga kepada rekan-rekan guru, terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah mendukung saya untuk selalu maju, untuk selalu menggerak dan digerakkan. Oke, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, rekan-rekan kerja. Pertama-tama saya akan menceritakan dulu bagaimana pengalaman saya mengikuti program guru penggerak. Pada modul di sini kami mendapatkan 3 modul ternyata. Pada modul 1 itu terdapat 4 materi. Modul 2 sekarang sedang on the way, baru akan memasuki ruang kolaborasi. Pada modul 1 saya akan menceritakan dulu terlebih dahulu ya. Saya mendapatkan ilmu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, yang mana di situ sebagai guru kita ini mendidik murid seperti layaknya petani. Jadi murid kita itu seperti benih yang harus kita rawat, harus kita pupuk, kita semai, kita besarkan seperti anak sendiri. Betul sekali, itu benar sekali, seperti anak sendiri. Yang jadi kita itu seperti perannya petani, dan anak kita ini seperti bibit. Yang mana mungkin bibit itu ada yang kurang unggul, ada yang sudah unggul, ya. Nah, kita memperlakukan mereka itu dengan cinta dan kasih sayang. Selanjutnya adalah modul 1.2 adalah peran guru penggerak, yang mana guru penggerak itu berperan untuk menggerakkan, menjadi terdepan untuk sekolah, untuk mendorong kemajuan sekolah. Contohnya menjadi ketua praktisi, tapi itu sedang saya pelajari dan akan saya terapkan jika saya sudah selesai, ya. Tetapi saya akan berjanji kepada teman-teman dan ibu kepala sekolah, kalau saya sudah menyelesaikan, insya Allah dengan waktu yang luang, saya akan memanajemen waktu dan sekolah kita ini akan terlihat dampaknya. Ternyata dengan adanya guru penggerak akan semakin baik dengan mendukung program pemerintah. Selanjutnya adalah visi sekolah. Modul yang saya dapatkan adalah visi sekolah. Di situ kemarin sudah kami bahas, bahkan bersama teman-teman sudah didiskusikan apa visi saya selaku guru penggerak dan visi sekolah kita yang sudah mendekati sempurna untuk profil pelajar Pancasila. Oke, dan selanjutnya ini dia aksi nyata yang harus kami buat, yaitu pada modul 1.4, yaitu disiplin positif. Oh ya, sebelum saya akan memasuki disiplin positif ini, bapak-bapak, ibu-ibu, saya sedang belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi. Alhamdulillah sekolah kita sudah memasuki pembelajaran berdiferensiasi, ya. Benar tidak Bapak Ibu? Oke. Pembelajaran berdiferensiasi itu yaitu secara garis besar pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang memusatkan pada murid, ya. Dia itu memenuhi kebutuhan murid. Kebutuhan murid, contoh ya, pada pelajaran bahasa Indonesia. Ibu Helma memberikan teks prosedur. Bagaimana anak-anak itu memahami teks prosedur. Contoh kalau dalam pembelajaran bahasa Inggris saya ingat sekali how to make an omelette. Bagaimana cara membuat telur goreng. Nah, dalam pembelajaran berdiferensiasi, karakter siswa kita ini banyak sekali. Contoh, mungkin ada pihak laki-laki apaan omelette. Saya suka membuat pesawat terbang. Oke, kita arahkan dia, silakan kamu membuat pesawat terbang dari kertas maksudnya. Silakan kalau ada yang ingin mengikuti teks prosedur itu
bagaimana cara mengambil uang di ATM. Sedangkan dalam teks prosedur itu ada 3 tahapan, 1 ingredients, kedua step, dan ketiga how to make. Artinya ada material atau bahan kalau kata kita ya, terus step, langkah-langkah, dan terakhir bagaimana cara membuat. Yang pasti siswa itu bisa memahami teks prosedur. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, pembelajaran berdiferensi juga ada metode 2 penilaian atau assessment. 1 penilaian formatif, 2 sumatif. Apa itu penilaian formatif? Penilaian formatif itu Bapak Ibu, yaitu penilaian yang kita mendekati anak dulu. Contoh, mendekati anak, contohnya ya, kita ngobrol dengan wali kelas, apa yang menjadi kebutuhan anak, terus kita melihat rapotnya sebelumnya, kita mereview ulang bagaimana nilainya. Ya, kembali ke penilaian formatif tadi, Pak Edwin, apa itu penilaian formatif? Seperti Pak Edwin nanya, Jumli, apa kabar hari ini Jumli? Kira-kira Jumli main apa? Libang main apa? Seperti itu. Salah satunya itu sebelum perencanaan guru membuat perencanaan pembelajaran, itu nilai formatif Pak Serjauhari. Oke, itu saja untuk sekilas pembelajaran yang sedang saya on the way pelajari. Sekarang topik yang akan saya bahas hari ini spesialnya adalah disiplin positif. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Berikutnya adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Selanjutnya adalah restitusi, keyakinan kelas, restitusi, 5 posisi kontrol. Oke, apakah makna disiplin positif itu ibu-ibu, bapak-bapak? Kalau kita mendengar kata disiplin, yaitu gimana ya? Ada yang pendapat belum? Tidak. Bagaimana menurut bapak-bapak, ibu-ibu kata disiplin itu dalam bayangan bapak-bapak atau ibu-ibu? Silakan Ibu Nurul, apa dalam pemikiran Ibu Nurul kalau kalimat disiplin itu? Kalau berbicara tentang kata disiplin, yang pasti 1, ikuti aturan yang ada. Contohnya kita masuk jam 7.30 dengan rasa disiplin, jam 7.20 kita sudah di kelas, early lebih datang lebih awal, jadi 7.30 kita sudah mulai di kelas, anak-anak sudah mulai belajar. Itu salah satu bentuk disiplin. Mungkin guru yang lain bisa memberi contoh yang lain. Tepuk tangan untuk Ibu Nurul. Kira-kira apa lagi makna disiplin dalam pemikiran Bapak Ibu? Siapa yang mau memberi pendapat? Oke, baiklah, ini pasti akurat hasilnya. Ya, langsung saja Ibu Yeni. Jadi kalau menurut saya disiplin itu sama dengan Ibu Nurul tadi, mentaati aturan. Tapi ditambahi apabila tidak mentaati aturan maka diberikan sanksi begitu. Dan mengikuti aturan yang dilarang. Itu aja, Mel. Iya, namanya disiplin itu mengikuti aturan, otomatis kalau disiplin itu ada sanksinya ya Ibu Ica, Ibu Nurul dan semuanya, bapak-bapak. Pastinya kalau sudah disiplin ada sanksinya, betul tidak? Betul. Iya, salah satu budaya positif kita adalah disiplin. Tetapi kita punya kontrol dulu, kontrol pada diri kita. Coba yang dekat-dekat itu sebenarnya harus merapat. Tolong Bapak Ibu kepalkan satu tangannya. Tolong kepalkan satu tangannya. Ini kita belajar kontrol diri terlebih dahulu ya. Nah, Ibu Ica seolah-olah di dalam genggaman tangan Ibu Ica ada sesuatu yang sangat berharga dan tidak bisa orang lain mengambilnya. Nah, tolong temannya berusaha untuk ambil. Nah, berusaha untuk mengambil. Iya, mungkin dengan bujuk rayu, dengan diberikan uang, iming-iming, atau diberikan sesuatu yang menurut yang punya kontrol tadi menarik sekali. Bisa tidak?
Tidak bisa. Itu adalah kontrol diri kita sendiri. Jadi disiplin di sini harus ada pada diri kita sendiri. Oke, baiklah. Di sini yang lebih akurat, apa makna disiplin di sini? Berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplin yang artinya belajar. Dan disiplin itu mengikuti murid-murid. Ya, Bapak Ibu guru, di sini disiplin artinya belajar. Dari bahasa Latin, plinnya itu adalah mengikuti atau murid. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid. Jadi disiplin itu ya ada yang mengikuti, Disiplin diri membuat orang menggali potensi dirinya menuju tujuan apa yang dihargai. Ternyata kalau memaparkan sambil udara panas lumayan juga. Salut buat para narasumber yang sudah lalu ya. Oke, lanjut. Disiplin membuat orang menggali potensi dirinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun pada budaya kita makna disiplin sudah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Contoh, mau contoh tidak Bapak Ibu guru? Iya, ada yang mau mencontohkan? Seperti Ibu Nurul dan Ica tadi ya. Iya, kalau pagi-pagi Mem Yeni datang ke sekolah, itu disiplin ya? Mem Yeni ada kelas jam 7.30. Mem Yeni datang pada pukul 7. Ya. Itu ada beberapa niat hati. Bahasanya tadi apa sebenarnya di situ ilmiahnya? Tetapi ada beberapa yang ingin mencapai mungkin ingin mendapatkan pujian dari ibu kepala sekolah, mungkin ingin terlihat aktif di sekolah. Disitulah makanya media datang pada pukul 7.30 pada pukul 7 pas ya. Karena apa? Mengharapkan pujian mungkin ya, mengharapkan sesuatu dalam artian dalam bahasa dalam hatinya boleh lah namanya ini rajin nih ya gurunya nih boleh kan. Tetapi Bapak Ibu guru, apakah kita mempunyai rasa tanggung jawab terhadap diri kita sendiri? Bagaimana itu tidak perlu kita mengikuti kata disiplin, tetapi yang ada pada diri kita ingin menjadi baik dengan tanggung jawab kita. Itu yang ada pada diri kita atau unsur insentrik. Betul Ibu? Iya, unsur insentrik tanpa harus mendapatkan pujian atau reward dari teman-teman rekan sejawat. Oke, selanjutnya nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu apa saja? Apa itu universal? Universal itu ibu-ibu, iya, tanpa keseluruhan kata Ibu Ica. Betul sekali, nilai universal itu tanpa memandang ras, agama, apalagi Pak Agus ya? Ras, agama, suku, warna kulit dan lain sebagainya. Di sini sudah tertera di sana. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal. Nah, bersifat luas berarti universal itu betul tidak? Iya, universal itu luas. Dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Berarti luas sekali ya. Setiap perilaku atau perbuatan yang memiliki
menurut Dr. William Glaser pada teori, nah kurang L-nya itu, kontrol 1984. Nah, teori kontrol itu yang seperti kita refleksikan tadi. Tolong digenggam tangannya, siapa yang mampu membuka tangan tersebut seolah-olah di dalam tangan itu ada sesuatu yang berharga. Kalau ada yang mampu dengan diiming-imingi uang mungkin, berarti teori kontrol diri Bapak Ibu itu ada pada orang lain. Tetapi kalau Ibu Bapak tidak bisa teriming-iming atau tetap pada pendirian, berarti kontrol diri Bapak Ibu itu ada pada Bapak Ibu sendiri. Oke. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya, jangan lupa Bapak Ibu, intrinsik itu artinya dari dalam. Dalam akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu menurut Diane Gazan tahun 1990. Nilai-nilai yang ingin dicapai oleh setiap anak bangsa, setiap anak Indonesia, kita kenal dengan profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berkebenekaan global, bergotong royong, kreatif. Ada lagunya? Seperti apa ada lagunya? Profil Pancasila. Ya bolehlah, lumayan untuk kali nafas. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, tanpa disadari sekalian itu adalah ice breaking ya, ice breaking untuk kita semua. Masih semangat Bapak-bapak, Ibu-ibu? Apakah kita harus ice breaking sebentar? Iya, ntar dulu ya ice breakingnya. Nilai-nilai kebajikan itu ada yang tahu Ibu-ibu seperti apa selanjutnya, dan di lingkungan sekolah kita yang sehari-hari kita sudah lakukan, kira-kira seperti apa? Bertanya dulu dengan senior kita, guru penggerak yang sudah senior sekali. Silakan Ibu Mariati. Nilai-nilai kebajikan itu sebenarnya tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata, tetapi nilai kebajikan itu lebih, kalau menurut saya pribadi, itu lebih ke perbuatan atau tindakan yang kita lakukan. Itu nilai-nilai kebajikan ya, karena memang benar ya, nilai kebajikan itu sebenarnya sudah tertanam di diri kita masing-masing. Nah, jadi nilai kebaikan itu ada di dalam diri kita masing-masing, tinggal bagaimana cara kita menerapkannya supaya menjadi teladan bagi yang lain. Terima kasih. Pintar sekali. Aku sutu Ibu Mariati. Kira-kira apalagi menurut pendapat Bapak-bapak, Ibu-ibu, ada yang mau memberi pendapat? Bagaimana dengan Ibu RB? Saya akan mempromosikan. Ini adalah calon guru penggerak angkatan 10. Ya, nilai kebajikan yang Ibu RB ketahui kira-kira apa? Menurut saya nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang kita tanamkan baik pada diri kita sendiri maupun kepada siswa untuk membangun siswa itu menjadi lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk guru penggerak calon juga. Oke, Ibu-ibu, Bapak-bapak, nilai kebajikan di sini sebenarnya sudah kita terapkan selama ini. Apa saja contohnya? Nilai kebajikan itu contohnya kita berkasih sayang, bergotong royong, saling mencintai sesama teman. Dalam artian kasih sayang, tidak tega melihat teman menderita. Seperti kalian ini termasuklah nilai kebajikan.
membantu, saling membantu sesama teman, bergotong royong, terus melakukan kebersihan, menjaga ketertiban sekolah. Itu sudah termasuk dari nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan. Nah, ini di sini di profil pelajar Pancasila itu ada mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Itu untuk nilai-nilai kebajikan universal. Kira-kira ada pertanyaan tidak Bapak Ibu yang dari disiplin, dari universal? Apakah kita going to step selanjutnya? Oke, lanjut ya. Oke, di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Teori motivasi perilaku manusia. Sepertinya. Teori motivasi perilaku manusia. Apa itu yang dimaksud motivasi? Ntar dulu Bu. Nah, kembali ke nilai dulu ibu-ibu, ternyata banyak sekali di sini ya. Rasa hormat, nilai itu ibu-ibu, bapak-bapak. Iya, rasa hormat kita itu, rasa hormat sikap murid atau toleransi yang terdiri dari integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Itu termasuk dari nilai kebajikan. Nah, di karakter, pada karakter, nilai kebajikan itu di keterampilan hidup dapat dipercaya. Karakter, melihatkan karakter Bapak Ibu ya, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Itu salah satu nilai kebajikan pada sisi karakter kita. Bukan hanya murid, itu sama aja. Baik guru, baik murid, itu semuanya mencakup. Bukan hanya, oh ini hanya untuk murid, kalau kami suka-suka kami. Tidak seperti itu. Ini intinya Bapak Ibu ya. Tetapi ini kalau dapat dipercaya berarti walaupun di situ dituliskan untuk murid, tetapi pada diri kita juga pribadi bisa diterapkan. Lurus hati, ya, pendengar yang aktif, terus tidak merendahkan orang lain, itu termasuk buat kita guru dan murid, memberikan yang terbaik dari diri, ya. Alhamdulillah Bapak Ibu guru sini saya lihat sangat memberikan apa yang terbaik menurut kemampuan Bapak Ibu guru di sini. Kalau saya melihat karakter teman-teman rekan guru saya, petunjuk hidup peduli. Ini penataran. Iya, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluasan,
fleksibilitas berorganisasi. Oke. Di sini ibu-ibu dari modul 1.1 pada filosofi Ki Hajar Dewantara sudah diberi materi yang sangat dititik beratkan di sini adalah kolaboratif atau bekerja sama. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya tanpa mengharapkan motivasi eksternal lainnya, motivasi dari yang mengharapkan pujian, mengharapkan imbalan itu pada teori motivasi perilaku manusia. Oke, Pak Agus, lanjut dulu. Nah, Bapak Ibu, di sini ada narasi pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Benar tidak itu? Salah. Iya. Berarti dia motivasinya apa itu di situ? Kira-kira motivasi apa yang terdapat pada wacana di dinding? Saat belajar itu berarti konsekuensi. Iya. Selanjutnya, murid disuruh menggunakan sepatu seharian. Itu tidak mengenakan sepatu, sebenarnya kurang ini ya. Tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Itu hukuman atau konsekuensi? Murid tidak menggunakan sepatu seharian. Tidak boleh menggunakan sepatu seharian karena tidak pakai sepatu hitam. Konsekuensi atau hukuman? Ayo. Oke, itu konsekuensi kata Bapak Ibu guru. Oke, saya itutin kalau begitu. Mengganti kertas tugas teman yang dicoret-coret, konsekuensi atau hukuman? Iya, konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pada saat jam pelajaran PJOK. Iya, siapa yang hukuman? Tunjuk tangan. Itu adalah menurut keterangan dari Dayan Gozen adalah konsekuensi karena pelajaran PJOK dia terlambat 10 menit. Nah, tapi kalau dia pelajaran bahasa Inggris dia dihukum untuk mengelilingi lapangan, itu namanya hukuman. Bapak Ibu, oke, ada pertanyaan? Tidak ada. Hukuman dan konsekuensi, ibu-ibu, di sini hukuman membuat anak sakit fisik maupun batin. Lanjut, ibu, bapak. Di sini hukuman itu lihatlah beda hukuman dan konsekuensi, ibu, bapak. Pada hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati, ya, tidak hanya fisik yang sakit, tetapi hukuman itu membuat hati terluka, ya. Kalau konsekuensi berarti itu sesuatu yang harus terjadi. Kalau konsekuensi bedanya tadi ya, kalau yang hukuman membuat anak sakit baik fisik maupun hati, tetapi kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Itu nanti bagaimana kita penyelesaian masalahnya. Hukuman salah, konsekuensi salah, apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Oke, selanjutnya untuk jangka waktu yang lama. Kenapa anak tadi dendam? Mungkin dendamnya itu balik sampai dia SMA, sampai dia mungkin jadi guru, dia masih dendam. Memang ini waktu itu cipin aku, sekian hatiku. Ya. Tetapi kalau konsekuensi tidak nyaman, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek saja, ya. Selanjutnya anak membenci disiplin pada hukuman, tetapi pada konsekuensi stimulus atau tanggapan, ya. Selanjutnya paksaan, sedangkan pada konsekuensi mendorong anak agar belajar untuk menyesuaikan diri.
Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Nah, hati-hati dengan hukuman Bapak Ibu. Banyak yang kasus hukuman itu tiba anak kita justru galak lagi sekolah, ya, karena terlalu banyak hukuman. Tetapi kalau dengan konsekuensi, mendorong anak agar belajar untuk mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk pada hukuman, konsep diri yang baik pada konsekuensi. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan pada hukuman, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang baik. Kesalahan. Anak belajar untuk mematuhi peraturan pada konsekuensi. Pada poin terakhir ada rasa marah, rasa bersalah, benci, dan dipermalukan pada kasus hukuman. Sedangkan konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan sementara waktu, ya, masih ada konsekuensi itu sisi negatifnya, ya. Apa memang langkah selanjutnya sehingga kita bisa mendapatkan solusi buat anak-anak kita tercinta ini? Nah, dihukum penghargaan, apa namanya itu? Dihukum penghargaan anak-anak. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, apa itu? Pengaruhnya jangka pendek, penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menurunkan kualitas. Saya akan ambil beberapa saja untuk meminimalisir waktu Bapak Ibu. Contoh dalam satu kelas mungkin. Saya ambilkan contoh Ibu Nensa memberikan penghargaan anak. Nah, kalau kamu buat peta, Ibu beri reward buku 1 lusin, ya. Nah, disinilah ada anak yang merasakan penghargaan mematikan kreativitasnya. Dengan mereka berlomba-lomba itu, yang tidak kreativitas dia tambah merasa tersisihkan dengan penghargaan tersebut, ya. Penghargaan menurunkan kualitas. Contoh, pada satu kampus ada dosen memberikan mata kuliah tentang cara membuat pesawat dari kertas. Contoh itu, iya, pesawat terbang. Oke lah, kita langsung berselancar ke ITB. Nah, sebenarnya yang mahasiswa ini sudah aktif dan kreatif semua. Tetapi apa yang didapat? Pada mahasiswa yang mendapatkan penghargaan, kreativitasnya cukup ketika dia mendapatkan penghargaan. Dan sebagian tetap dengan faktor motivasi internal tadi dia tetap memberikan yang terbaik. Itu contoh. Itu banyak sekali dihukum penghargaan namanya. Padahal setahu kita penghargaan itu hal yang sangat positif. Betul tidak Bapak Ibu? Tetapi masih ada kelemahannya. Hal yang kita anggap positif masih lemah. Ternyata itu kalau sudah kita lanjutkan tentang anak-anak. Anak-anak kita ini seperti biji padi, yang mana dia padi, tolong tumbuhkan dia menjadi padi. Janganlah padi itu dipaksa untuk menjadi kedelai atau keledai, ya. Jangan sampai. Cara memperlakukannya berarti harus beda. Jangan cara menumbuhkan padi itu kita samakan dengan cara menanam cabai. Padi berarti membutuhkan air. Cabai tinggal cabai harus tinggal di Iya, cara memperlakukan anak-anak kita itu beda. Iya, nanti ada lagi penjelasannya. Lanjut Pak Agus. Mengapa tidak peraturan? Nah, ini ke keyakinan kelas Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kemarin kami sudah ikut membuat keyakinan kelas pada 2 kelas, satu kelas 8D dan kelas 9B. Itu apa bedanya keyakinan dan peraturan? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kalau peraturan
bisa menjawabnya Bapak Ibu? Mengapa tidak peraturan tetapi harus keyakinan? Kalau menurut saya memang pernah saya pelajari kalau peraturan kelas itu biasanya lebih ke gurunya yang membuat. Kalau seperti itu kan kadang ada siswa yang sebenarnya tidak setuju tapi terpaksa untuk setuju kalau peraturan kelas. Tapi kalau keyakinan kelas itu kan asalnya dari anaknya sendiri hasil diskusi dari anak-anaknya. Jadi kalau sudah asalnya dari anaknya, insya Allah mungkin akan lebih termotivasi anaknya untuk menaati keyakinan yang sudah disepakati bersama tadi. Jadi kalau keyakinan itu kan lebih menyesuaikan dari keinginan anak-anaknya sendiri. Karena kan akan mereka sendiri yang melakukannya. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Ibu Rasa, tepuk tangan dulu. Betul sekali. Peraturan itu berarti ada nilai hukumannya, ada konsekuensinya kalau sudah ke peraturan. Kalau keyakinan itu dia kembali ke anak, itu keinginan anak. Ya Bapak Ibu, keinginan anak-anak kita. Ntar dulu Pak Agus, kita jelaskan dulu mengapa kita tidak memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Dalam pemikiran Ibu Bapak Guru, apa itu? Kira-kira di sana dari kalimat mengapa kita tidak memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan beroda 2? Berarti kita itu terpikir dengan keselamatan kita ya. Oke. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, kalau motivasi itu masih balik ke motivasi lagi, berarti Bapak Ibu guru ya, tidak perlu dijelaskan lagi, kembali ke motivasi tadi. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan yang menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu, kita tanyakan dulu. Setiap anak itu 30 orang kita berikan kesempatan untuk dia mengumumkakan idenya. Lewat boleh dicatat di papan tulis, boleh pakai kartu ya. Nanti kita samakan persepsi ide-ide dari anak itu sehingga menjadi kalimat keyakinan kelas. Ini contoh kesepakatan kelas. Datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang belajar, kami murid yang peduli dengan teman. Nah, ini peraturan, ada bedanya. Peraturan keyakinan kelas selalu mengembalikan buku tepat waktunya. Nah, peraturan itu sebenarnya ada di nilai keyakinan kelas ada yang namanya tanggung jawab, berarti ya selalu kembalikan buku di tempatnya, berarti itu tanggung jawab pada keyakinan kelas. Dilarang mengganggu orang lain, berarti harus menghormati orang lain. Catatan lagi Bapak Ibu, keyakinan kelas itu harus bersifat kalimat positif, tidak ada kata dilarang. Kalau kalimat negatif itu dilarang ya. Ya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti masih kata menghormati orang lain dan berkomitmen. Nah, hadir di kelas 15 menit itu berarti dia menghormati gurunya dan teman-teman, tidak mengganggu artinya ya. Dilarang melakukan kekerasan. Pada keyakinan kelas itu adalah keselamatan, menghormati orang lain. Selanjutnya dilarang menggunakan narkoba, itu keyakinannya adalah kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, artinya keselamatan, menghormati orang lain lagi. Sedangkan gunakan masker, keselamatan, bersabar, menghormati. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu keselamatan.
Oh, bisa ya? Oke. Kelihatan ya? Tes. Oke, lanjut. Keyakinan kelas itu ibu-ibu, bapak-bapak tidak perlu terlalu cukup 3 sampai 7 saja. Tidak perlu, kalau sudah menghormati, ibaratnya tuh saling menyayangi sesama teman. Saya tidak lagi dibuat saling menyayangi dengan guru. Berarti ada keyakinannya saling menyayangi. Itu baik dengan hewan atau mungkin ada kucing dalam kelas, itu namanya sudah saling menyayangi. Lanjut Pak Gus. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Materi selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini beragam sekali Bapak Ibu guru, yaitu pertama adalah kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup itu pakaian, bisa pakaian, makan, sandang pangan dan lain sebagainya. Contoh, anak kita melakukan pemalakan ketika di sekolah dengan temannya. Kita harus perhatikan kebutuhan apa yang belum dipenuhi oleh anak kita tersebut. Kebutuhan, tuh kau ngambil, nak jajan, aku belum sarapan. Berarti kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seseorang anak kita tersebut adalah kebutuhan hidup. Dia belum sarapan. Atau ada anak yang kemarin tidak datang ke sekolah, kenapa? Sepatunya sobek atau basah. Berarti apa kebutuhan yang belum dipenuhi oleh anak kita tersebut adalah kebutuhan hidup. Terus ada kebutuhan kasih sayang, ya, kebutuhan kasih sayang. Dia butuh perhatian guru mungkin. Dia membuat ulah di dalam kelas bukan hanya karena dia nakal, bisa jadi karena dia butuh perhatian. Perhatian dari guru, perhatian dari teman-temannya. Itu kebutuhan kasih sayang. Kebutuhan kesenangan, dia senang melakukannya, dia senang mengganggu temannya, itu dia masuk di kebutuhan kesenangan. Dan selanjutnya penguasaan, ya, dia ingin berkuasa, ya, dia ingin berkuasa, dia ingin menonjol, itu namanya kebutuhan penguasaan. Kebebasan juga seperti itu, dia ingin merasa bebas, tidak ada yang mendiktenya, tidak ada yang menegurnya. Itu kebutuhan kebebasan. Bermacam-macam bentuk pola kebutuhan anak-anak kita. Pada saat dia di dalam kelas, walaupun dia mencuri atau mengambil pensil temannya, itu bukan berarti dia kebutuhan hidup yang harus dia penuhi. Tetapi apakah dia kebutuhan kasih sayang? Mungkin dia tidak diperhatikan guru, makanya dia mengambil pensil itu untuk meminta perhatian, atau dia penguasaan, dia merasa berkuasa, ya, pada kebutuhan dasar manusia. Lanjut Pak Gus. Nah, inilah yang mendekati materi terakhir kami adalah 5 posisi kontrol guru. Bapak Ibu, ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru, dan tanpa menyadari itu terdapat pada diri saya sendiri. Saya seringkali memposisikan kontrol saya sebagai seorang penghukum, ya, seorang penghukum. Sedangkan di sini ada 5 posisi, yaitu 1 penghukum, 2 pemberi rasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, dan terakhir adalah manajer. Yang seharusnya ada di sekolah itu, Bapak Ibu guru, sebagai guru kita ini harus mempunyai posisi kontrol manajer, minimal pemantau. Apa saja kelemahan dari posisi penghukum di sana sudah terdapat, Pak Agus, sudah terdapat di situ, teman-teman. Anak merasa tersakiti, guru marah-marah dengan menyindir. Contoh, ketika kardian saya datang, woi dengan nih, kenapa dengan datang terlambat? Dengan ini padam lari api, itu sudah termasuk posisi kontrol penghukum ternyata, karena menyakiti hati anak. Tetapi kalau dia membuat rasa bersalah, oi kardian say, maluan pula ibu ngaji banyak, itu posisi guru pemberi rasa bersalah.
Dan posisi guru sebagai teman, gampang itu kalian masuklah, ajak lamen yang atur. Itu posisi teman. Posisi pemantau, dia menghitung dan mengukur. Artinya, kenapa kau datang terlambat? Kalian 10 menit kau datang terlambat, berarti 10 menit kau harus menghabiskan waktu di kelas untuk mengerjakan tugas. Tetapi kelemahannya itu tetap ada. Kalau tidak ada pemantau, kalian tidak akan melakukannya. Sedangkan kalau posisi manajer Bapak Ibu, dia mengajukan pertanyaan dengan bijaksana, ya. Dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sederhana. Dia menguatkan pribadi anak itu. Kenapa kalian sangat terlambat? Apa yang meyakini kalian sehingga datang terlambat? Dan anak itu mencari solusinya sendiri. Bapak Ibu, lanjut Pak Agus, kita melihat video Bapak Ibu. Ya, ini Bapak Ibu video kita langsung ke ini Pak. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Rosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Senang ya bikin ibu susah ya? Kamu kenapa? Posisi teman ini Bapak Bu, memberi rasa bersalah Bapak Ibu. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur Bapak Kepala Sekolah
Nak, disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Itu posisi jadinya. Dampak negatif. Ini posisi teman. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Dengan ibu Betty baik dia baik. Dengan Nang dia udah baik. Kalau dia berteman. Oke. Bacain. Pemantau. 20. Naren sudah tahu kok. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk Ini sekolah, posisi Nak? pemantau. Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Ini masih Paham Bu. posisi pemantau. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Dampaknya pemantau masih tetap ada. Tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Dan sepenuhnya mandiri. Karena apa? Harus ditungguin. Nah, ini yang harus diharapkan pada guru, semua guru di Indonesia adalah posisi manajer. Posisi manajer itu kembali ke restitusi, Bapak Ibu. Ada segitiga restitusi. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik,
Jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan. Lanjut nggak Bapak Ibu guru yang diterangkan oleh Ibu Emi? Lanjut ya. Lanjut dikit Pak Agus. Pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat. Ya, terima kasih. Itulah posisi yang diharapkan adalah posisi manajer yang mana guru meminta anak untuk mendapatkan keyakinan atau menyelesaikan masalahnya sendiri dengan adanya Naren datang terlambat. Bagaimana cara Naren supaya tidak datang terlambat lagi? Meminta bantuan ibunya, kakaknya untuk membangunkannya dan memasang alarm mungkin. Terakhir di sini ada tentang restitusi, Bapak Ibu guru. Restitusi, cara kita menyelesaikan masalah. Apa itu restitusi? Di situ bagus yang tadi bagus, yang merah. Apa itu restitusi? Restitusi menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Seperti posisi manajer itu sudah merestitusi, dia itu tadi Bapak Ibu guru. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi pada masalah mereka dengan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Gozer 2004. Itu posisi manajer itu sudah termasuk restitusi. Restitusi itu menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mereka sendiri, ya. Lanjut Pak Agus terakhir. Nah, inilah bentuk dari segitiga restitusi. Tahapannya yaitu memvalidasi kebutuhan, menstabilkan identitas, dan menanyakan keyakinan. Validasi kebutuhan, Bapak Ibu guru, guru akan menanyakan kamu tentu punya alasan tertentu untuk melakukan itu, melakukan kesalahan tadi. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan kamu butuhkan, ya? Dan menstabilkan identitas itu artinya apa? Dia itu mengaku kesalahannya itu dibenarkan. Berat sekali ya. Kesalahannya itu dibenarkan, itu menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kardiansa, apa kau lompat pagar? Oi Kardiansa, bukan Kardiansa saja yang pernah lompat pagar. Ibu juga kalau buru-buru mungkin terlompat pagar. Nah, berat sekali ibu-ibu kan? Tetapi itu ada tahapan penstabilan identitas. Atau ngapa Ibu Betty marah dengan Ibu Nurul? Ibu Nurul panik. Oh wajar. Mem Yeni juga pasti marah dengan Ibu Nurul kalau Ibu Nurul panik. Itu namanya menstabilitaskan identitas, mewajarkan sesuatu yang salah. Berat kan? Tetapi ternyata di sini ada tahapan ketiga, menanyakan keyakinan. Setelah kita membenarkan kesalahan itu, kita menanyakan kamu ingin jadi orang seperti apa? Nilai-nilai yang kita sepakati seperti apa? Contohnya manajer tadi. Itu saja. Kira-kira sudah cukup jelas untuk hari ini, Bapak Ibu guru. Baik Bapak Ibu guru, terima kasih atas partisipasinya. Kelebihan dan kekurangan hanya milik Allah, kekurangan hanya milik saya semata-mata. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Tolong doakan Meme ini untuk selalu lancar jaya menghadapi pendidikan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda Puspitasari MPDGR sebagai Wakil Kurikulum di SMP 1 Semanda Darat Laut. Saya akan memberikan testimoni kepada calon guru penggerak Ibu Yeniati SPD
Di dalam testimoni ini, saya akan mengapresiasi bahwa beliau telah melakukan sosialisasi mengenai segitiga restitusi dan disiplin positif kepada guru-guru yang ada di SMP 1 Semanda Dalam Laut. Semoga dengan adanya pengimbasan ini terus menjadikan budaya positif dan segitiga restitusi sebagai di SMP 1 Semanda Dalam Laut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nelsa Pata Melani. Saya guru SMP 1 Negeri Semenda Darat Laut sekaligus rekan kerja dari Ibu Yeniarti SPD. Di sini saya ingin menyampaikan umpan balik dari kegiatan pengimbasan yang sudah dilakukan Ibu Yeniarti kemarin. Alhamdulillah saya sangat termotivasi. Jadi untuk lebih baik menjadi sosok guru yang lebih baik, menjadi manajer dalam kelas siswa, agar nantinya siswa lebih mau terbuka lagi dan mau memberikan pendapatnya. Jika ada kesalahan mau terbuka lagi dengan siswa, dan saya akan belajar lebih baik menjadi guru yang sabar sekaligus bisa memanajemen emosi saya dan membantu menerima apapun emosi yang dirasakan oleh siswa untuk dikembangkan ke depannya lebih baik lagi. Pada akhirnya saya ingin kegiatan ini selanjutnya dikembangkan lebih baik lagi agar kedepannya SMP Negeri 1 Semanda Laut bisa menjadi SMP yang lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Mem. Apa kabar hari ini? Baik, Mem. Wow, wajah-wajah tampan dan cantik ceria sekali. Sebelumnya, Mem sebagai wali kelas akan melihat apakah di kelas kalian sudah ada keyakinan kelas, nak? Belum, Mem. Di sini ada daftar piket, ada struktur, ada tata tertib, keyakinan kelasnya belum ada. Bagaimana kalau kita hari ini membuat keyakinan kelas, anak-anak? Baik, Mem. Setuju? Setuju. Okay, let's do it now. Ini dulu, Kis. Aku break dulu. Baik, anak-anak. Mem punya kertas. Kertas apa ini, nak? Stick or note, ya. Stick or note. Apa gunanya? Iya, di sini Mem akan membagikan kalian satu anak satu. Di sana kalian akan menuliskan apa yang akan menjadi keinginan kalian untuk keyakinan di kelas kita. Oke, setuju? Setuju. Mulai. Mem akan bagikan, nak, ya. Ya, siapa yang suka warna hijau? Tunjuk tangan. Iya, suka semua ya warna hijau. Semuanya akan mendapatkan kesempatan untuk menuliskan keinginannya sebagai anggota kelas 8D atau keinginannya untuk apa saja atau tertib kita, keyakinan kelas kita, untuk kalian merasa nyaman di dalam kelas. Baik, kan tahu itu keyakinan kelas? Tahu. Oke, keyakinan kelas itu kesepakatan kita untuk kita di dalam kelas supaya kalian merasa nyaman, kalian merasakan tanggung jawab di dalam kelas, ya. Kalian merasa bahagia di dalam kelas. Makanya kita buat keyakinan ke kelas. Silakan anak-anak dituliskan isi hati kalian supaya kita bisa bersepakat sama-sama membuat keyakinan kelas.
Satu, jangan putus asa, putus asa dan tetaplah tetap bersemangat. semangat. Oke, selanjutnya tempellah cici. Yang lain boleh membantu Suci, nak. Membuang sampah Membuang sampah pada tempatnya. pada tempatnya. Lanjut. Ingin selalu tersenyum. Senyum. Oke. Please, step please. Mengerjakan tugas tugas yang diberikan oleh guru dengan penuh tanggung jawab. Oke. Sopan santun. Tanggung jawab tadi ya. Tanggung jawab. Sopan santun Terhadap bapak ibu guru. ya, sopan santun. Oke. Apa lagi, nak? Aman Damai di dalam kelas. aman damai. Oke, lanjut. Saling menghargai sesama teman. Saling Menghargai sesama teman. menghargai. Oke, lanjut. Dan mengutamakan adab. Adab. Oke. Apa lagi, nak? Ramah, damai, Yes. ramah, damai, sopan santun, Sopan santun sudah tadi, nak ya. tertib, Ya, tertib sudah. Tertib. saling menghargai dan menghormati. Udah. Oke, lanjut, nak. Kedisiplinan kelas. Disiplin. Oke, lanjut, nak. Menjaga etika dan kesopanan. Etika sopan sudah. Sudah tadi etika dan kesopanan. Awali Lagi, nak. saling menghargai dan menjaga sopan santun. Sudah ada. Mari membayar kelas tepat waktu. Ada. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Ya. Oke. Semangat artinya udah ada. Udah ada semangat, ada. Selalu aman dan tertib. Hah? Ingin selalu aman dan tertib. Iya, ada. Langsung saja bacakan. Melaksanakan pikir dengan tanggung jawab. Piket ya. Piket dengan piket. Tanggung jawab. Lagi. Tidak berkata kasar sesama teman. Menghargai itu udah termasuk menghargai. Kata kasar itu udah termasuk menghargai. Nah, Saling menolong atau membantu.
saling membantu, saling membantu. Oke, selanjutnya tertib sudah ada. Baik anak-anak, sekarang sebanyak 30 siswa, sebanyak 30 siswa kita sudah mendapatkan beberapa kalimat yang kita inginkan, kata yang kita inginkan untuk menjadi keyakinan ke kelas. Suci, silakan dulu nak. Yaitu, boleh dibaca satu-satu? Silakan dibaca. Waktunya pulang. Mari kita berdoa sebelum pulang. Oke? Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Mem. Apa kabar hari ini? Baik, Mem. Wow, wajah-wajah tampan dan cantik ceria sekali. Sebelumnya, Mem sebagai wali kelas akan melihat apakah di kelas kalian sudah ada keyakinan kelas, nak? Belum, Mem. Di sini ada daftar piket, ada struktur, ada tata tertib. Keyakinan kelasnya belum ada. Bagaimana kalau kita hari ini membuat keyakinan kelas, anak-anak? Baik, Mem. Setuju? Setuju. Let's do it now. Ini dulu, guys. Aku break dulu. 3.
Baik anak-anak, Mem punya kertas. Kertas apa ini nak? Stick or note, ya. Stick or note. Apa gunanya? Iya, di sini Mem akan membagikan kalian satu anak satu. Di sana kalian akan menuliskan apa yang akan menjadi keinginan kalian untuk keyakinan di kelas kita. Oke, setuju? Setuju. Mulai. Mem akan bagikan nak ya. Ya, siapa yang suka warna hijau? Tunjuk tangan. Iya, suka semua ya warna hijau. Semuanya akan mendapatkan kesempatan untuk menuliskan keinginannya sebagai anggota kelas 8D atau keinginannya untuk apa saja atau tertib kita, keyakinan kelas kita untuk kalian merasa nyaman di dalam kelas. Nih, nak, please, belakang please. Baik kan, tahu itu keyakinan kelas? Tahu. Oke, keyakinan kelas itu kesepakatan kita untuk kita di dalam kelas supaya kalian merasa nyaman, kalian merasakan tanggung jawab di dalam kelas ya. Kalian merasa bahagia di dalam kelas. Makanya kita buat keyakinan ke kelas. Silakan anak-anak dituliskan isi hati kalian supaya kita bisa sepakat sama-sama membuat keyakinan kelas. Baik anak-anak, sekarang ada 30 lembar bahkan lebih dari ide-ide kalian di sini. Ide-ide di kertas yang cantik ini, apa yang kalian impikan untuk menjadi keyakinan ke kelas. Dari ide-ide ini sudah kita tuangkan di sini. Dari ide-ide kalian ini sudah kita tuangkan di sini. Kita akan mengubah ide ini menjadi keyakinan ke kelas. Baik, sekarang kita akan mengubah impian, kalimat-kalimat kecil kalian menjadi keyakinan ke kelas. Oke? Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dahlia Natasha, saya dari kelas 9C.
Saya senang sekali sudah membuat keyakinan kelas bersama Mbak Yeni dan teman-teman. Semoga keyakinan kelas ini bermanfaat pada disiplin positif kelas kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balkis. Selamat pagi, Balkis. Selamat pagi, Bu. Maaf, Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7.20. Sekarang sudah jam 7.30. Jadi sekarang ini, bagaimana ini, Balkis? Maaf, Bu, saya lupa semalam setelah alarm saya. Jadi, menurut kamu, keyakinan sekolah apa yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai sendiri dan menghargai orang lain mungkin, Bu. Setuju. Jadi, apakah Balkis meyakini prinsip saling menghormati? Ya, Bu, saya meyakini. Apa kamu meyakini keyakinan yang telah kita sepakati? Ya, Bu, saya meyakininya. Apakah Balkis bersedia untuk memperbaiki masalah keterlambatan ini? Sedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan mencoba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Balkis lupa menyetel alarm di rumah, kira-kira ada yang bisa bantu mengingatkan tidak? Kakak saya, Bu. Ada lagi selain kakak? Ada, Bu, ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Balkis adalah kakak dan ibu Balkis ya. Kira-kira kapan kamu akan memulainya? Setelah pulang sekolah, segeralah saya lakukan. Baik, jadi Balkis akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu Balkis. Ada lagi yang mungkin perlu Balkis lakukan? Sepertinya tidak ada, Bu. Baik, Balkis, terima kasih untuk kerja sama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Hai, perkenalkan nama saya Balkis. Saya senang sekali sudah mendapatkan solusi untuk saya tidak terlambat ke sekolah lagi. Terima kasih, Bu Yeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yeni Arti, saya calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Sumendada Darat Laut. Saya sudah mempelajari modul 1.4 tentang disiplin positif. Semoga bermanfaat bagi sekolah saya. Terima kasih.